Begini Bang Kumis, saya tertarik sekali nih dengan pertanyaan Bang Kumis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ya, sama-sama. dan memberikan apresiasi kepada Bang Kumis. Ini pertanyaan yang baik sekali. Pejabatnya, oknum ULP-nya, oknum kepala dinasnya, semua kompak jadi Dracula proyek. Namun jadi ulama, ulang ngajadikeun organisasi keulamaan yang neangan duit, yang neangan babadong. Mafia proyek, monopoli usaha, dan gratifikasi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat. Bukan karena timbul dari politik, bukan politis, lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 31 Mei 2021, tepatnya hari Senin di ujung bulan Mei ini. Dan nampaknya bincang-bincang pada sore ini merupakan satu bincang-bincang yang memang ditunggu oleh publik Pandeglang, karena kebetulan Bang Kumis hari ini ada di salah satu pondok pesantren TKN Al Mubarok Cinangka, dan di samping Bang Kumis sudah ada pengasuh Pak Ustadz. Pak Kiai, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Priyanadi, masuk Ponpes TKN Al Mubarok Cinangka Serang. Nah, pasti warga Banten dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan nama beliau. Pak Kiai, mohon izin langsung saja ini mengenai masalah video pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Yang pertama jelas mengatakan bahwa ada dajal proyek yang berkeliaran yang membuat beberapa pihak ini kebakaran jenggot karena Pak Kiai tidak menyebutkan siapa jadi bola liar. Coba sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya menurut versi kaji ini hingga video itu secara ini beredar di publik? Begini ya, saya ini banyak sekali menerima kedatangan beberapa saudara kita, khususnya pengusaha. Udah lama sebetulnya, karena murid saya itu banyak yang kontraktor, bukan hanya di Pandeglang, juga di Serang gitu. Berangkat dari keluhan mereka tentang keadaan proyek-proyek, pelaksanaan pelaksanaan ya. Dan di situ saya bertanya. Oh, ternyata ada sistem yang tidak tertulis, yang beredar di antaranya, khususnya di Pandeglang, yang menurut saya itu sangat tidak pantas terjadi di daerah kelahiran saya. Jadi berangkat dari rasa tanggung jawab saya, keprihatinan saya atas Pandeglang, tempat lahir saya, tempat tua saya, atas hal itu sehingga tercetuslah kekhawatiran saya untuk mencegah jangan terjadi. Kalaupun itu benar, jangan terjadi. Dan kalaupun tidak benar, ya pun jangan terjadi. Kalau benar, segeralah bertobat, segera istighfar. Kalau tidak benar, mencegah. Jadi timbul dari rasa tanggung jawab saya sebagai ahli Pandeglang, kemudian rasa cinta saya kepada seluruh masyarakat Pandeglang. Tidak ada unsur politik, tidak ada. Nah, pertanyaannya begini, Pak Kiai, justru dari beredarnya boleh katakan viral. Ya. Video itu viral banget Ya. karena memang baru kali ini seorang notabene kiai bicara proyek. Ini kiai apa kontraktor? Oke. Ini Begini, saya ini terdorong oleh salah satu hadis Rasulullah.
sesungguhnya terkadang kefakiran itu mudah membawa kekufuran. Jadi saya melihat jika ada sistem yang tak tertulis, yang buruk di mata saya terjadi di khususnya daerah Pandeglang umumnya di Banten, itu akan mengakibatkan kemiskinan, kefakiran terhadap saudara-saudara saya. Dan saya khawatir ketika mereka dalam keadaan miskin karena adanya aturan-aturan yang tertulis yang dibuat menurut saya ini oleh oknum yang bersifat dajjal menurut saya. Dajjal ini kan orang yang pengen ngatur sendiri tapi tidak mau diatur, tidak beri orang lain. Ini akan mengakibat mereka miskin, mereka kemudian fakir. Kalau mereka tidak kuat iman, apa jadinya nanti Pandeglang dipenuhi khawatir saudara saya ini terkena penyakit miskin, kemudian kufur. Itu yang tidak dikehendaki oleh agama Islam. Tanggung jawab itu yang membuat saya harus bicara. Karena selama ini saya lihat tidak ada dari tokoh agama yang berbicara ngebahas itu, ngebahas moral dan mentalitas yang akan membuat mudarat orang-orang Pandeglang. Begitu. Tetapi pertanyaan publik kan begini, Pak Kiai. Loh, kenapa sih harus di dalam sebuah status WA berbentuk video? Kalau memang Pak Kiai yang notabene memang hubungan termasuk beberapa pihak pun itu udah nyambung. Kalau memang itu ada bukti bukan indikasi, kenapa sih nggak lapor aja biar beres itu? Karena di situ Pak Kiai dengan jelas tidak menyebutkan institusi, lembaga ataupun nama. Kenapa sih Pak Kiai? Begini, persoalan melaporkan saya sudah serahkan sepenuhnya kepada pelaku dalam hal ini yang kontraktor-kontraktor atau korban dari sistem yang tidak tertulis. Saya sudah arahkan beliau dan mereka yang saya tahu mereka sudah melaporkan, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Karena memang konteks. Betul. Maka saya bukan pelaku, maka saya sebagai social control saya harus berbicara jelas di media, karena tidak mungkin saya datang ke oknum pejabat pusat nggak mungkin. Mereka sibuk, saya sibuk. Sama punya kesibukan Iya, masing-masing. betul. Kemudian kalaupun bertemu satu orang, belum tentu ketemu yang lain. Dan saya tidak ingin ini keburukan ini akhirnya bau kucing itu peribahasa. Kenapa tidak sekalian aja orang supaya tahu, supaya kelihatan, ketahuan. Nah, kan ini orang terpancing oleh itu. Jadi saya tahu itu. Akhirnya tahu ini yang bicara begini, berarti ini orang ini loh gitu. Mungkin seperti itulah secara ilmu mantik begitu. Akhirnya dalam arti ini sekali betul, akhirnya ikan itu bermunculan betul, gitu kan. Ingat betul. Satu pertanyaan lagi yang mendasar ini sama-sama dengan para kiai nih, gitu kan. Karena Pak Kiai mengatakan, Kiai jangan sampai kalau nggak salah dengar ya kan ikut-ikutan dalam arti politik yang akhirnya kalau nggak salah begitu Pak Kiai pernah ngomong kan dalam video pertama, jangan bisa dibeli gitu kan. Nah itu mohon klarifikasi apa sih sebenarnya, mohon maaf kalau Bang Kumis salah nanya, tapi yang jelas nggak jauh seperti itu ya. Coba klarifikasi bagaimana sebenarnya itu, karena itu ya tadi itu tidak menyebutkan nama tetapi menyebutkan sesuatu, kalau ibaratnya lembaga ya kan atau apalah kiai kan banyak itu. Termasuk Bapak juga kiai. Enggak, saya bukan kiai, bukan ustadz. Hanya begini, ada pesan moral yang saya sampaikan. Kalau seorang kiai dia tidak kuat ketika dia masuk ke dunia politik, tidak kuat karena godaan uang, godaan bulian, dan kalau dia nanti akan memudaratkan santrinya, lebih baik jangan berpolitik, jangan ikut ke dalam lingkaran politik jangan, kecuali dia seorang kiai yang memang dia punya kemampuan berpolitik, dia tidak tergoda uang, tidak tergoda jabatan, dan dia memang menyampaikan dengan proporsi dari seorang kiai. Dan ketika dia jadi seorang kiai yang berpolitik, masalah it's okay, kenapa tidak? Islam fleksibel loh, nggak ada larangan. Luar biasa. Akhirnya biar publik tahu artinya kan, agar video-video yang beredar selama ini tidak menjadikan polemik orang
bertanya-tanya sesuai dengan Ya, kemampuan betul. pikiran masing-masing. Betul. Nah, ini boleh dikatakan bincang-bincang atau klarifikasi Ya. agar publik lebih jelas, betul kan? Iya, betul. Nah, terus kadang-kadang kan gini, harapan Bang Kumis sebagai media nih Ya. bukan saja itu sifatnya kritikan, Iya, betul. tetapi mungkin lebih bijak lagi. Gimana kita mengkritik harus punya solusi. Iya. Kira-kira idealnya untuk Pandeglang ke depan, Ah, menurut Pak Kiai harus bagaimana sih yang dikatakan oleh Pak Kiai dajal proyek itu harusnya bagaimana solusinya agar Pandeglang lebih maju? Oke. Kita pakai metode Islam, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis, baik dia umaro, baik dia rakyat, jangan jauh dari ulama. Artinya jangan jauh dari ngaji. Harus ngaji, harus datang ke majelis taklim. Apalagi dia seorang pemimpin daerah umpamanya, dia harus ngaji gitu, ke ulama. Jangan lepas dari ulama, ngaji, mendengarkan hukum, agar ada rasa takut ketika akan melakukan berbuat yang zalim, yang merusak orang lain, memudaratkan orang sehingga umat Islam tidak punya mutu yang baik. Begitu loh. Terkontrol oleh pengajian, terkontrol oleh nasihat ulama yang sering dia datangi sebulan sekali. Nah itu mestinya begitu. Rakyat juga begitu, ngaji. Jangan tinggalkan ulama, jangan tinggalkan majelis taklim. Dia usaha boleh, tapi jangan tinggalkan ilmu agama Islam berupa paham yang membuat hatinya itu takut pada Allah, hatinya cinta sehingga dengan takut kepada Allah dia tidak berbuat zalim. Dengan cinta pada Allah dia akan berbuat ma'ruf. Gitu loh. Karena ilmu agama Islam, paham agama Islam akan menjadikan seseorang itu takut pada Allah. Takut itu akan mengakibatkan dia akan jauh dari berbuat dosa. Dan akan ilmu Allah itu, agama Islam itu akan membuat dia cinta kepada Allah. Rasa cinta itu akan jadi amal pendorong yang membuat dia akan melakukan selalu kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Luar biasa. Pertanyaan terakhir. Siap. Ini apakah ada nih pihak-pihak baik dari media lain ataupun pihak-pihak manapun yang setelah ini ya ada yang datang ke dalam arti mempertanyakan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang tadi dikatakan merasa kebakaran jenggot. Oke. Saya tertarik dengan bahasa Bang Kumis tadi, kebakaran jenggot. Bang, Kebetulan jenggotnya. Saya juga ada jenggot. Jadi ini ya, saya kira kalau mereka tidak berbuat buruk, nurani mereka jujur, tidak berbuat zalim, tidak gratifikasi, tidak hawa, enggak adalah mereka kebakaran jenggot. Bahkan akan disambut apa yang saya bicarakan di video itu akan disambut. Alhamdulillah ada orang yang mengikatkan kami loh. Tapi ketika mereka memang melakukan itu akan kebakaran jenggot. Nah, selama ini tidak ada Bang Kumis. Saya justru nunggu seperti inilah. Saya ingin ditanya. Saya ini orang Pandeglang, saya orang Banten. Tanyalah saya juga. Ini hebat, saya apresiasi yang tinggi kepada Bang Kumis. Jangan menghukumi orang dari luar, tapi datang ini tabayun. Ini Islam loh. Inilah Tabayun. konsep Betul. pemberitaan Bang Kumis Betul. melalui channelnya. Setiap pemberitaan selalu imbang. Iya. Walaupun Bang Kumis jujur kan dikirim juga sama Siap. aja ya. Betul. Tetapi alangkah bijak Ya. kalau Bang Kumis sendiri mempertanyakan Betul. apa sih Iya. tujuannya, apa sih motivasinya. Ternyata ya kita intinya cinta Pandeglang. Cinta Pandeglang, tanggung jawab besar karena leluhur saya lahir di Pandeglang, saya lahir di Pandeglang, ibu saya di Pandeglang, leluhur saya kebanyakan di keluarga besar Abu Pinang, di situ ada Syekh Sohib, ada Syekh Ruyani, ada Syekh Dam. Maka lahir dari darahnya para ulama, para wali. Nah saya harus menjaga Pandeglang, gitu loh. Masyarakatnya harus dijaga, kasihan. Matur nuwun. Siap. Terima kasih. Sami-sami. Nah, pemirsa, obrolan singkat channel Bang Kumis Berbagi dengan Pak Kiai Yusuf ini mudah-mudahan memberikan satu referensi informasi yang selama ini bergulir ya, akhirnya membentur ke sana ke sini dan kembali bermuara kepada diri kita masing-masing terhadap apa isi dari video-video yang beredar. Semoga nanti dalam tayangan yang lainnya insya Allah
karena Pandeglang bukan saja satu persoalan, Ya. tetapi 1000 persoalan menunggu Pandeglang. Siap. Butuh sosok seperti Pak Kiai ini. Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, seperti yang Bang Kumis janjikan di bincang-bincang sesi pertama tadi, itu adalah membahas atau diskusi, tepatnya tabayun dengan Bapak Kiai masalah satu video yang jelas-jelas di situ ada satu suara Dajjal proyek. Akhirnya tahu jawabannya. Dan kali ini nampaknya bukan tidak menarik, bahkan ini menurut Bang Kumis ada satu peristiwa video lagi. Lagi-lagi siapa yang bikin? Pak Kiai inilah yang akhirnya bergulir lagi di publik Pandeglang, khususnya masalah sikap kritikan terhadap apa itu? PP. SPP Heeh. ya. Nah, Bang Kumis udah melihat videonya, Ya, Pak Kiai, Ya. karena memang dikirim langsung, betul. dan makanya ini perlu juga nampaknya Heeh. Bang Kumis klarifikasi, Ya. karena publik Pandeglang dan beberapa pihak pun nampaknya Hmm. sudah Ya. membaca dan melihat isi video itu, terutama di situ ada kalimat radikalisme. Heeh. Itu nampaknya bukan main-main tuh, Iya. karena Polri pun sangat konsen terhadap munculnya radikalisme. Iya. Nah di situ Pak Kiai ngomong, Iya. jangan gimana, yang jelas ada kata-kata itu dan sekarang ditanggapi. Itu gimana ceritanya sampai Pak Kiai itu bikin video seperti itu dulu? Begini Pak Kumis ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Banten ini terdiri dari banyak pesantren, terdiri dari banyak ulama, dan Banten ini disorot sebagai daerah yang agamis. Betul. Nah, saya dalam hal itu konteksnya hanya sebagai orang yang menyarankan sebuah saran, tidak sedang menjustifikasi. Pencegahan preventif, sedia payung sebelum hujan, memberikan sinyal jangan sampai dana yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada ulama yang kita cintai, dan ada forum yang kita cintai yaitu forum silaturahmi pondok pesantren. Di situ ada oknum yang melakukan tindakan radikalisme. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ini forum silaturahmi pondok pesantren, sebuah forumnya para ulama Luar biasa. luar biasa. Ikon Banten adalah agama Islam ulama. Maka jangan sampai ada akibat ada oknum yang berpaham radikal ini jadi terkotori semua. Saya sebagai orang Banten yang cinta ulama dan yang begitu juga menghormati seluruh pesantren dan santri, khawatir nanti menjadi buruk akibat oknum ini. Saya tidak menyoroti forum silaturahmi pondok pesantrennya, enggak, oknumnya. Jadi menyarankan, lebih kepada menyarankan, memberikan pencegahan preventif. Jangan sampai digunakan untuk radikalisme, arogansi, apalagi teroris. Kan kalau ketika ada oknum yang melakukan itu, akan corenglah forum itu. Maka ketika forum itu tercoreng, maka akan coreng pula lah citra Banten sebagai kota ulama, kota agamis. Itu yang saya maksud. Ini sangat menarik, tetapi ya makanya kenapa jauh-jauh Bang Kumis dari Labuan untuk menemui. Iya. Ya seperti ini, agar namanya penonton, Iya. namanya netizen, Betul. latar belakangnya berbeda-beda, Iya. sukunya berbeda-beda, pendidikannya pun beda-beda, Betul. hingga dan menerima informasi Ya. yang sepihak tanpa dijelaskan secara itu kadang-kadang kekhawatiran, apalagi bicara radikalisme kan itu kan. Betul. Nah, sampai Bang Kumis sendiri, berarti jangan-jangan kok kenapa hanya setelah ada di forum ini Pak Haji pesan kan gitu kan, di saat boleh kan tanda kutip Pak Haji sendiri lagi viral tentang masalah proyek gitu Ya, dan ini masalah hibah bantuan lagi. Betul.
Kenapa sih nggak dari dulu gitu loh? Nah, Apakah pernah selain itu momen-momen itu pernah disampaikan? nah. Saya kayaknya tidak pernah mengomentari hal itu di Banten ini. Saya masih menunggu ada orang lain yang mewakili saya, dan saya masih menunggu, mudah-mudahan apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Tetapi ketika saya menunggu kok nggak ada lah yang bicara. Saya ingin ada satu orang yang mewakili, yang berbicara, mengingatkan. Ya. Kan Islam saling mengingatkan. Nah, maka ketika saya melihat ini kondisi kok begini amat ya, di sini mengeluh tentang bagaimana sistem proyek APBD yang menurut saya naif, kurang bagus. Kemudian muncul lagi sebuah berita yang membuat saya sedih, sangat sedih gitu loh, sangat sedih. Masya Allah. Karena isi dalam forum tersebut kan Ulama dan santri, ulama tidak main-main. Ini bukan organisasi masa Pancasila, maaf, Pancasila juga bagus, tapi ini yang lebih mulia daripada jati diri Banten. Saya sebagai orang Banten, apa salah punya bentuk perhatian untuk Banten, dan Banten itu harus diakui oleh kita. Banten itu maskotnya itu ulama dan santri yang terwadahi dalam pesantren, dan pesantren itu diwadahi oleh satu wadah yang hebat yang namanya Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Apa jadinya jika kebetulan terjadi mendapatkan hibah hibah kemudian terbukti ada pelanggaran, ini nanti akan hilang kepercayaan masyarakat terhadap ulama yang justru jadi sosok panutan kayak kieu ulama gitu. Nah, ini saya tidak ingin terjadi seperti itu, gitu loh. Kekhawatiran saya, betul. hanya saja mungkin yang namanya tadi itu kan Betul. netizen kan kadang-kadang Iya, iya. dan salah satu contoh di video Pak Kiai yang pertama aja kok Kiai ngomongin proyek nggak ngaji, tapi kan itu sah saja Sah saja mereka. Betul, nggak Ya. apa-apa. Oke, Siap. Pak Kiai, Ya, mangga. matur nuwun Siap. titik ini dan Siap. jangan bosan. Siap, Insya Allah Ya. Bang Kumis akan selalu Ya. untuk hadir ya, karena saya yakin ini berita terus siap, siap, bergulir siap. ibarat salju. Ya. Nanti mentoknya pun akan tahu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, kembali masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di sesi yang ketiga. Masih bersama Bapak Yai Yusuf. Nah, kali ini langsung saja Pak Yai, mohon izin mengingat Banten. Ini nampaknya kalaupun masih agak lama waktunya, tapi gonjang-ganjing tentang Banten satu nampaknya sudah ada di permukaan nih. Ya. Ada beberapa kelompok-kelompok kecil Ya. yang mencoba dalam arti mencetuskan ide-ide dan beberapa gerakan masalah Banten satu, Ya. pemilihan gubernur. Entah sampai hari ini pun sebenarnya Pak Kasol pun belum ada yang muncul, Ya. tetapi riak-riak kecil sudah ada. Nah, Ya. dengan adanya gerakan tadi disebut rakyat Pandeglang melawan tentang forum apa tadi yang dikatakan Forum Pak, Silaturahmi Pondok Pesantren. dengan adanya isu tentang dana hibah yang memang akhirnya menjadikan satu bola panas, Ya. bola salju yang menggelinding terus dari kecil hingga besar, entah nanti mentoknya sama siapa. Akhirnya ini netizen pun bertanya-tanya kepada Pak Kiai, kenapa digulirkan isu ini di saat menjelang gitu kan, menghadapi pilgub. Ini jangan-jangan Pak Kiai ini pesanan salah satu bakal calon gubernur ini gitu loh. Coba bisa menjelaskan nggak sih? Karena belum tanda kutip biasanya kan ya nggak sekeras ini ketikanya, kok ini sadis banget akan dajal-dajal segala. Khawatir ya kan, Ya. agar warga Pandeglang khususnya Ya. Banten dan sekitarnya apa sih motivasinya? Begini Bang Kumis, saya tertarik sekali nih dengan
pertanyaan Bang Kumis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ya, sama-sama. dan memberikan apresiasi kepada Bang Kumis. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jujur aja, saya tidak terlalu tertarik dengan politik Bang Kumis. Jujur aja, dari dulu pun tidak tertarik. Dan apalagi termasuk berkaitan dengan apa yang tadi dibicarakan itu tentang Pilgub ya Banten. Pilgub Nah, Banten 1. betul. Bahkan saya boleh dikatakan tidak ingin tahu itu. Itu pertama saya bukan ahli. Yang kedua terlalu masih lama. Dan memang saya sudah punya prinsip. Saya lebih fokus kepada membina diri sendiri, membina keluarga pesantren, dan lebih kepada memonitor Bantennya dan rakyat Bantennya. Sisi politik itu saya abaikan. Jadi saya ingin Banten ini sejahtera, tapi dengan netral. Saya tidak dipengaruhi oleh politisi mana-mana. Jujur aja, apa yang saya lakukan terkait mengomentari oknum anggota FSPP, rupanya yang anu atau kemarin ada unjuk rasa Pandeglang rakyat, Pandeglang koalisi rakyat Pandeglang melawan, itu lahir dari nurani yang murni. Tidak ada satu pun politisi yang mengaruhi saya. Timbul hanya dari keprihatinan saya, timbul dari kasih sayang saya dan rasa tanggung jawab. Tidak ada politik mana. Dan saya tidak ingin dipengaruhi oleh politik. Saya ingin menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, apa yang ada dalam pikiran saya, tetapi objektif terhadap siapapun yang sifatnya manfaat. Dan sangat menjaga sekali dipengaruhi oleh politik. Saya tidak ingin itu. Saya ingin murni. Begitu. Ya tetapi kan gini loh, tetap dalam sebuah berita gitu kan yang dikemas di saat gitu kan. Ini perlu dikatakan sebenarnya sudah masanya lah. Iya. Karena rata-ratanya Pilgub itu tidak mungkin langsung ini ya kan. Dari sekarang pun nampaknya yang sudah ada sih. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa riak-riak itu sudah ada. Calonnya ini, lawannya ini, calonnya ini, lawannya ini kan loh. Nah, justru muncullah Pak Kiai ini kan yang nggak pernah ngomongin proyek, ngomongin dana hibah, kok tiba-tiba ini sekeras itu dulu kan. Akhirnya coba dipertegas lagi, Bang Kumis pun pengen mendengar ya, apa sih gitu loh kok sekeras itu sampai akhirnya kan wah ini politik gitu kan. Begini, kenapa saya mengomentari tentang proyek? Karena itu berpengaruh kepada ekonomi yang menjadikan miskin, berpengaruh kepada mentalitas, itu akan menjadi kufur. Kalau sudah kufur, orang tuh akan timbul banyak kejahatan. Saya tidak ingin di Pandeglang banyak kejahatan. Kenapa saya mengomentari adanya dugaan oknum dari FSPP yang katanya begitu? Karena saya bilang FSPP itu wadahnya para ulama, wadahnya santri, dan kaitannya dengan Banten adalah terkenal daerah yang agamis. Kalau nanti ada oknum yang andai kata nanti terbukti memang melakukan tindakan yang kurang bagus, ini citra marwah Banten jelek. Maka saya semangat untuk mengomentari itu. Luar. Ya, kalau tidak ada kaitannya dengan Banten, Bang Kumis, tidak ada kaitannya dengan ulama, tidak ada kaitannya dengan moralitas, mentalitas, dan akhlak umat, saya tidak akan bicara lantang. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena begini, Bang Kumis, saya teringat salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa orang yang tidak peduli terhadap nasib umat Islam, maka dia bukan bagian dari umatku. Dan sebaik-baiknya umat di antara engkau adalah umat yang bermanfaat kepada orang lain. Dua hadis itu yang memotivasi saya harus bicara. Jujur aja masalah Pilgub ke depan, bahkan boleh dikatakan saya tidak tahu ini siapa nanti yang nggak tahu, dan saya tidak ingin tahu, jujur aja
Saya ingin jadi seorang Banten yang tidak terkontaminasi oleh politik, apalagi dipengaruhi oleh politik untuk politik. Saya tidak ingin itu. Saya ingin seutuhnya menjadi seorang Banten yang memang harus murni untuk umat, kepedulian untuk Banten. Begini, saya berpesan kepada saudara-saudara saya, jika masalah itu masih bisa dimusyawarahkan dengan cara yang baik, bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik, saya kira itu lebih baik dikomunikasikan, jangan melakukan demo. Ya, saya bukan melarang, jangan yang itu kan hak mereka. Kalaupun umpamanya terpaksa mereka akan memilih jalan demo karena memang sudah buntu, jadilah pendemo yang tidak anarkis, tidak arogansi, yang tidak dipengaruhi oleh politik, ditunggangi siapapun, yang murni memang itu persoalannya. Itu pesan saya. Dan tetap harus mengedepankan akhlak terhadap siapapun, terhadap Umaro, kepolisian, kejaksaan, dan siapapun. Itu yang saya inginkan, agar kita semuanya cek abu yang mutia macain herang laut luar biasa. Nah, Mas Bro, kan enak akhirnya kalau sudah ngobrol seperti ini, ya kan, Bang Kumis datang untuk nanya langsung kepada sumber berita tersebut, ya kan, agar warga Pandeglang, Banten dan sekitarnya mendapatkan informasi yang utuh dari narasumber yang memang lagi viral. Matur nuwun, terima kasih. Monggo, Pak Kiai. sama-sama. Permisi, Bang Kumis. Ya.